525,600 minutes, 525,000 moments so dear, 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter and strife. How about love? How about love? How about love? Measuring love. Seasons of love. Seasons of love. 525,600 minutes, 525,000 journeys to plan, 525,600 minutes. How do you measure the life of a woman or a man? It's true that she loves, or in times that he cried, in bridges he burned, or the way that she died. It's time now to sing out. The story never ends. Let's celebrate, remember you in the life of a friend. Remember that love. You got to remember the love. You know that love is a gift from above. Share love, give love, spread love. Measure your life in love. seasons of love. Seasons of love. Hei, Cak, Cer, Ya, udah beres ujiannya? udah. Oh, besok masih sekolah? Enggak, besok perayaan Natal, terus besoknya lagi bagi rapor. Oh, Cherry sama? Iya. Oke. Terus libur dong? Iya. Teman-teman kamu pada liburan nggak? Beberapa ke Bali, terus ada juga yang stay di Bandung. Oh, kita gimana ya? Bandung aja ya, supaya aman, oke? Iya. Lagi lihat apa sih? Nih, lihat. Ini Desember tahun lalu. Kalau sekarang
Gara-gara COVID nih, kita mau celebrate Christmas aja susah. Liburan nggak bisa. Kenapa sih harus ada COVID? Makanya jangan kebanyakan lihat IG. Tadi sepedahan aja masih happy-happy. Sekarang kesel-kesel. Nih, temenku barusan ngabarin. Maminya masuk rumah sakit loh. Katanya kena COVID. Ya ampun, sekarang lagi kritis lagi. Terus kamu lihat nggak di grup kita kemarin temen kita tuh? Siapa? Itu si Daniel, adeknya dia meninggal kena COVID juga. Terus menurut kamu ini tahun yang menyenangkan gitu? Ya, kalau baca berita gitu emang nyebelin sih. Tapi, Aku mesti bilang bahwa Tuhan baik gitu? loh, kok lu jadi nyalahin Tuhan sih? Ingat ya, tahun ini emang kurang baik karena ada COVID. Tapi ingat-ingat lagi, kita tetap dalam keadaan yang sehat. Anak-anak semua dalam keadaan yang sehat. Mami papi kamu juga dalam keadaan yang sehat. Apa itu nggak perlu disyukuri? Ya, cuman aku masih sebel, masih kesel kenapa sih harus ada COVID ini gitu. Udah nggak usah kesel-kesel. Udah makan yuk. Aku kamar dulu ya. When I think upon Christmas, words can't express how our Father in heaven has sent us His best to be born in a manger, the King in the hay, and creation will worship His name. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. When I think about Jesus, the King of all days, I can help but respond with an offering of praise. Like the wise men in
rejoice in His name. Oh, Emmanuel with us always, and forever His kingdom will reign. Hey, hey, yeah.
Come adore and bend the knee. Christ the Lord, the newborn King. Halo Jemaat IFJF yang sedang beribadah di rumah. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2020. Gimana persiapan Anda untuk menyambut Natal kali ini? Walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap mempunyai komunitas yang sehat dengan cara join iCare supaya kita tetap bisa saling menguatkan dan mendoakan. Supaya tetap update, subscribe channel YouTube gereja kita IFJF Bandung dan juga follow Instagram kita @IFJFBDG. Dan Anda juga bisa langsung mendownload Cutting Edge Magazine dengan mengunjungi www.ifjfbandung.org. Bantuan City Care masih dapat diberikan dan kami pastikan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran kepada yang sungguh membutuhkan. Thank you for your generosity. Anda dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening berikut atau dengan cara scan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi. Saat ini Bandung masuk dalam level kewaspadaan risiko tinggi alias zona merah. Jadi kita ada dalam masa PSBB proporsional. Mari kita patuhi himbauan pemerintah untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. This is your Cutting Edge News for this week. Stay safe and stay healthy. Merry Christmas! Tahun ini memang harus berbeda. Tapi bukan berarti harus tanpa sukacita. Mungkin dulu meriah pesta. Tapi sekarang bersyukur dengan apa yang ada. Karena tidak bisa kemana-mana, mau gak mau ketemu keluarga. Lewat ini semua, mungkin Tuhan mau berkata, keluarga. Keluarga itu harta. Keluarga itu berharga. Bukan barang atau harta fana. Tapi ada kasih dalam keluarga. Pada akhirnya, kita semua dapat membuka mata. Tuhan selalu ada. Bukan karena keadaannya, tapi karena Tuhan Yesusnya. Kita masih bisa punya damai dan sukacita. Hello Church, happy Sunday, welcome to the house. Saya yakin sampai menit ini Anda masih sangat menikmati Christmas celebration kita, perayaan Natal kita bersama-sama. Dan saya juga yakin dimanapun Anda berada, Tuhan dan hadiratnya menyertai kita semua. Dan sungguh merupakan sebuah kebanggaan dan sukacita buat saya bisa menyambut hamba Tuhan yang akan berbicara kepada kita di ibadah Natal kita tahun ini. Dan beliau adalah mentor bagi saya dan keluarga dan juga begitu banyak hamba Tuhan yang lain. Beliau merupakan kakak yang baik dan merupakan satu orang yang sangat peduli dengan bukan hanya saya pribadi, keluarga, tapi juga gereja ini. Dan saya rindu Anda semua bisa mencatat, bisa fokus, bisa mendengarkan pesan yang Tuhan berikan lewat beliau. Mari sama-sama kita sambut Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC.
Salam damai sejahtera untuk Anda semua, Jemaat IFCF Bandung yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Tentu harapan saya Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau yang lebih dikenal dengan sebutan JPCC. Sebelumnya tentu saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Pastor Sam Hartanto, Naf, dan semua tim kepemimpinan yang ada di IFCF Bandung untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Anda semua hari ini yang sekaligus merupakan perayaan Natal. Yang mungkin Anda tidak tahu, Pastor Sam dan saya adalah teman untuk berkirim-kiriman joke atau lelucon. Hampir setiap hari kita melakukannya. Dan Pastor Sam adalah salah satu pengkhotbah favorit yang sering saya dengarkan khotbahnya. Terutama sejak online service diadakan ini. Tidak terhitung berapa kali saya mengikuti online service di IFCF Bandung dan sering mendengarkan Pastor Sam menyampaikan firman Tuhan. I want to be like him when I grow up. Karena selalu ada insight yang menarik yang dikemukakan, yang sangat memberkati. Minggu lalu pun saya mendengarkan Pastor Sam mengajar tentang Maria, Ibu Yesus, dan bagaimana Tuhan memberitahukan rencananya tanpa memberitahu detail. Saya berharap Anda semua appreciate, menghargai, dan tidak menganggap sepele siapa yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan Anda. Supaya Anda juga mendoakan senantiasa Pastor Sam, Naf, dan juga anak-anak mereka, serta memperhatikan keperluan mereka, karena merekalah yang senantiasa berjaga-jaga atas Anda semua. Sungguh merupakan suatu kehormatan buat saya dan istri saya Angela untuk dapat mengenal dan build friendship dengan mereka. Kita masih berada di musim pandemi. Dan banyak orang menginginkan agar tahun 2020 ini segera berlalu. Karena bagi mereka, tahun ini tidak memberikan pengalaman yang menyenangkan. Virus corona, PSBB, work from home, online school, online service, physical distancing, pakai masker, dan lain sebagainya membuat mereka ingin segera masuk ke tahun 2021. Namun kenyataannya tidak ada jaminan sama sekali bahwa semuanya ini akan segera berlalu pada saat tahun baru tiba. Kita masih tidak tahu seperti apa nantinya tahun 2021 itu, karena tahun tersebut belum ada di tangan kita. Mari kita memaksimalkan apa yang sudah ada di tangan kita sekarang. Sebab kalau kita dapat menikmati apa yang ada di tangan kita sekarang, maka saya yakin Anda semua juga akan menikmati apa yang tahun 2021 berikan kepada kita. Pandemi ini mengungkapkan kepada kita semua tentang apa yang lebih penting dalam hidup, yang selama ini tidak diperhatikan atau luput dari perhatian kita. Dan yang ternyata tidak terlalu penting yang sebenarnya bisa kita tinggalkan. Kalau kita sadari, maka kita pasti sudah mulai melakukan yang namanya penyesuaian atau adjustment. Mengubah prioritas hidup kita. Dan perubahan prioritas ini akan menuntun pada perubahan gaya hidup, yang pada akhirnya akan memberikan hasil akhir yang berbeda. Contohnya, pandemi ini menyadarkan banyak orang akan pentingnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Kesadaran itu membuat mereka mulai rajin untuk mencuci tangan serta berolahraga. Adjustment yang dilakukan mulai perlahan-lahan mengubah gaya hidup, dan akibatnya setelah beberapa bulan hasilnya juga akan mulai kelihatan. Berat badan mereka mulai turun misalnya, atau mereka menjadi lebih sehat, merasa lebih fit, imun sistem mereka mulai meningkat, dan mereka senang dengan apa yang mereka capai selama pandemi ini. Nah, kalau mereka dapat mengambil keuntungan dan menikmati musim ini, maka mereka pun pasti akan dapat masuk tahun 2021 dengan semangat yang tinggi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, do you like who you are becoming? Apakah Anda semua suka menjadi seperti apa Anda sekarang? Jawaban terhadap pertanyaan ini sedikit banyak menentukan bagaimana tahun depan buat Anda semua. Kesehatan hanyalah salah satu dari banyak hal yang ternyata lebih penting dalam hidup ini, yang sebelum pandemi kurang diperhatikan. Contohnya, seperti membina hubungan dengan pasangan hidup kita, antara suami dan istri, membina hubungan dengan anak-anak, dan yang paling penting adalah membina hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Banyak orang yang goyah imannya karena selama ini imannya aman di dalam kerumunan. Begitu dibatasi dan tidak boleh bertemu dan tidak boleh berada di dalam kerumunan, maka iman mereka langsung goyah dan banyak yang padam. Tetapi saya percaya itu di tempat lain, tidak ada di IFCF Bandung. Natal tahun ini kita rayakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Ya, tetapi ketahuilah bahwa yang kita rayakan tetaplah sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kelahirannya di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Dia datang supaya kita dapat mengalami hidup dalam damai dengan Sang Raja Damai dan mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Saya diberitahu kalau tema di bulan ini adalah sovereign. Suatu kata yang tidak biasa didengar. Sebuah kata yang hanya layak menurut saya ditujukan kepada Tuhan yang memegang kekuasaan tertinggi. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memegang kendali dari semua yang ada di bumi, di bawah bumi, dan juga di langit. Saya sendiri punya pengalaman yang unik dengan kata ini. Kejadiannya ketika saya masih kuliah di Belanda dan terlibat dalam sebuah pelayanan mahasiswa di sana. Suatu kali persekutuan doa tempat saya melayani menerima seorang hamba Tuhan. Beliau adalah seorang gembala sidang dari sebuah gereja yang ada di Belanda dan beliau adalah keturunan Suriname. Nah, buat sekedar informasi saja, orang keturunan Suriname berbahasa Belanda dengan dialek tertentu, dialek yang sangat khas. Juga pada saat mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, ketika hamba Tuhan ini selesai menyampaikan firman Tuhan, beliau mengajak kita semua untuk menaikkan lagu penyembahan di dalam bahasa Inggris. Lagu yang kita semua pada waktu itu belum kenal. Dan dia menyanyikan lebih dahulu dengan maksud untuk memberikan contoh. Dan kita berusaha untuk mengikuti tentunya. Di dalam lagu itu ada kata Sovereign Lord, reign in me. Atau Tuhan yang berkuasa, memerintahlah di dalamku. Nah, hamba Tuhan ini menyanyikan dengan deep voice, dengan suara rendah, disertai dengan dialek Suriname, yang membuat saya semakin sulit mengerti apa sih yang sebenarnya dia ucapkan. Tetapi lucunya, teman saya yang duduk di bangku sebelah saya, yang saya tahu persis bahwa dia tidak pandai dalam berbahasa Inggris, dan dia juga belum fasih dalam berbahasa Belanda, menyanyikan lagu ini dengan khusyuk sambil mengangkat tangan, menutup mata, dan penasaran dengan apa yang dia nyanyikan. Saya mencoba menguping apa sih yang sebenarnya dia ucapkan. Ternyata dia bukannya mengatakan atau menyanyikan Sovereign Lord, reign in me, tetapi yang dia katakan adalah something wrong, reign in me. Kejadian ini sudah lebih dari 30 tahun yang lalu, tetapi sejak saat itu saya tidak pernah lupa dengan kata sovereign ini. Nah, marilah kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Bahwa ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dari sejak dahulu kala. Hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh yang lain kecuali oleh Tuhan. Ayat ini mengungkapkan tentang kemahakuasaan Tuhan. The sovereignty of God. Tuhan berada di atas segalanya. Tidak ada yang seperti Dia. The one and only God. Dia bukan hanya Tuhan yang maha kuasa, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang maha tahu. Kemudian di ayat yang 10 dikatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Tuhan mampu untuk melaksanakan apa yang sudah Dia rencanakan dan Dia sudah putuskan. Tuhan mampu mengorkestrasikan atau membuat senario yang tidak terpikirkan oleh manusia untuk membuat kehendaknya terjadi. Apa yang Tuhan sudah putuskan pasti Tuhan laksanakan. Dan kita dapat melihat kedaulatan Tuhan tercatat di Alkitab dari depan sampai belakang. God is in control of everything. Tuhan pegang kendali dari semuanya, meskipun terkadang atau seringkali kita tidak berpikir demikian. Tuhan dapat memakai siapa saja dan apa saja. Tuhan tidak memerlukan persetujuan kita untuk melakukannya. Tuhan bahkan mampu memakai keledai berbicara untuk membuat Bileam bertobat. Tuhan mampu membelah Laut Merah
dan langsung menjadikannya daratan kering sehingga bangsa Israel dapat menyeberang dan lolos dari kejaran tentara Firaun. Bayangkan kalau Tuhan cuma membelah Laut Merah saja, pasti dasar Laut Merah masih basah dan berlumpur, membuat perjalanan bangsa Israel dan semua binatang peliharaannya jadi sulit dan lambat. Tuhan mampu mengirim ikan untuk menelan Yunus agar Yunus bertobat. Tuhan mampu untuk membuat burung gagak jadi gojek antar roti dan daging untuk Nabi Elia. Perhatikan kitab Yosua pasal ke-10 ayatnya ke-12 sampai 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yosua ini menurut saya keterlaluan doanya. Dia minta supaya matahari dan bulan tidak bergerak sampai dia menang perang. Jelas bahwa Yosua ini kenal siapa Tuhannya. Dia meminta Tuhan melakukan sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Yosua mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saya berandai-andai kalau kita bisa mewawancarai Yosua tentang permohonannya atau doanya ini, mungkin Yosua akan katakan seperti ini. Saya cuma minta, dikabulkan atau tidak itu urusan Tuhan. Tetapi kalau saya tidak pernah meminta, saya tidak akan pernah tahu kalau ternyata Tuhan mendengarkan dan menjawab permohonan saya. Pastor Sam minggu lalu telah menyampaikan dengan begitu baik kisah tentang kelahiran Yesus dari kitab Lukas. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja terhadap masing-masing individu secara terpisah tanpa mereka sadari sebelumnya. Dimulai dari penampakan malaikat kepada seorang imam bernama Zakaria, memberitahukan dia bahwa doanya dijawab Tuhan, dan istrinya Elizabeth akan melahirkan anak laki-laki yang harus mereka namai Yohanes. Seharusnya sebagai imam yang adalah hamba Tuhan, Zakaria percaya dan sadar akan kedaulatan Tuhan. Tetapi dia menjawab malaikat seolah-olah dia mengingatkan malaikat atau Tuhan tentang keadaannya. Dia katakan, bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi? Karena usianya sudah tua dan Elizabeth juga sudah lanjut umurnya dan dikenal sebagai orang yang mandul. Akibat keraguannya, Zakaria menjadi bisu sampai Yohanes anaknya lahir. Tanpa Maria tahu, Tuhan juga sudah mengirim malaikatnya untuk berurusan dengan Yusuf sendiri, yang menjadi tunangan Maria. Malaikat meneguhkan Yusuf yang hendak berpikir mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Nah, untuk meneguhkan Maria, malaikat Gabriel memberitahukan kepadanya bahwa Elizabeth yang masih ada hubungan saudara dengan Maria sedang mengalami mujizat, yaitu hamil di usia tuanya, dan sekarang usia kandungannya sudah 6 bulan. Kemudian Maria melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Elizabeth. Dia berjalan ke rumah Elizabeth, dan ketika keduanya bertemu, kita bisa baca dalam kitab Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-40 sampai 45. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Bisa dibayangkan sukacita keduanya, apalagi ketika Maria dan Elizabeth berbagi cerita
tentang pengalaman mereka masing-masing. Mereka baru sadar bahwa Tuhan ternyata mengorkestrasikan semuanya dengan sangat indahnya. Memang Tuhan kita adalah seorang atau pribadi atau bisa disebut dengan arranger yang sangat luar biasa. Pada saat banyak orang yang senang untuk tampil hari-hari ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang senang bekerja di belakang layar. He likes to work behind the scene, connecting all the dots, menyambungkan semua titik menjadi satu gambar yang sangat indah. Kalau kita tidak sadar atau tidak mengenal jalan-jalan Tuhan, bisa saja kita pikir semuanya ini terjadi karena kebetulan saja. Atau kita pikir kejadian ini terjadi karena kehebatan kita, atau karena kekuatan kita, atau karena kepandaian kita. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang sibuk bekerja di belakang layar, dan tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin kita mendapatkan apa yang kita terima. Ini sama sekali tidak berarti bahwa kita ini robot. Sama sekali tidak. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kita menikmati kisah Natal ini karena Maria memilih untuk taat pada kehendak Tuhan. Maria punya pilihan untuk berkata, tidak, saya tidak mau. Tentu kalau ini terjadi, ceritanya akan berbeda. Tetapi kita tahu Maria katakan atau merespon kepada malaikat, katanya seperti ini dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya teringat cerita dalam kitab Esther, ketika Mordekai yang pada waktu itu meminta Esther untuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan Esther adalah sepupu yang sudah seperti anak kandungnya sendiri. Karena sejak orang tuanya meninggal, Esther diasuh oleh Mordekai. Esther yang pada saat itu sudah menjadi ratu, ragu dengan permintaan Mordekai karena ada peraturan kalau siapa saja tidak boleh menghadap raja kalau tidak dipanggil oleh raja. Hukumannya adalah hukuman mati. Kecuali kemudian kalau raja mengulurkan tongkat emasnya. Pada waktu itu ada konspirasi untuk membunuh semua bangsa Yahudi. Dan Mordekai minta supaya Esther menolong bangsanya sendiri. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Mordekai kepada Esther dalam kitab Esther pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kata Mordekai, maka Mordekai mengirim peringatan ini kepada Esther. Jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yahudi yang lain. Hanya karena engkau tinggal di istana. Orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat. Tetapi kalau engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati dan keluarga ayahmu akan habis riwayatnya. Siapa tahu, barangkali justru untuk saat-saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi ratu. Dengan kata lain, Mordekai bilang, kalau kamu tidak bersedia Esther untuk dipakai, Tuhan akan pakai orang lain untuk menyelamatkan bangsa Israel. Artinya apa? Artinya Esther mempunyai pilihan untuk berkata tidak. Tetapi kita baca kisah selanjutnya bahwa Esther memilih untuk berkata ya, untuk taat. Saya sendiri punya pengalaman menarik beberapa tahun yang lalu ketika saya diundang melayani untuk berbicara di sebuah gereja di Amsterdam. Seorang dokter berbaik hati untuk menjemput dan mengantarkan saya ke gereja untuk saya melayani. Sebelum berangkat, dokter ini memasang GPS di mobilnya. Nah, saudara perlu tahu, pada saat itu, GPS masih merupakan sesuatu yang baru. Ya, tetapi kemudian dia katakan, sebenarnya saya tidak perlu masang alat ini. Dia masang cuman supaya saya bisa lihat saja. Ya, karena gereja tempat saya melayani itu dekat dengan tempat praktek dia ternyata. Cuman Pak Dokter ingin saya tahu bagaimana cara bekerjanya GPS. Ketika sudah dekat dengan tujuan, GPS ini bilang untuk jalan terus. Tetapi dokter malah belok ke kanan sambil mengatakan, memang alat ini suka sok tahu katanya. Padahal ada jalan yang lebih dekat. Ini gerejanya sudah di sebelah sini kok. Ngapain kita mesti terus dulu? Saya diam saja karena memang saya belum pernah ke sana dan saya tidak tahu. Tetapi GPS itu kemudian katakan seperti ini, recalculating. Kemudian dia bilang, 200 meter lagi ada tempat U-turn, silahkan belok kembali.
Pak dokter tidak mengikuti saran GPS dan jalan terus. GPS kembali katakan recalculating. Kemudian GPS mengatakan 300 meter lagi ada tempat U-turn. Silahkan belok kembali. Pak dokter merasa terganggu dengan GPS itu, dia malah kemudian mematikan GPS-nya. Tetapi tidak lama kemudian, kita ternyata tidak bisa terus karena ada perbaikan jalan pada hari Minggu itu. Jalan yang biasanya ditempuh oleh Pak dokter ditutup. Pak dokter segera panik dan segera menyalakan lagi GPS-nya. Dan GPS ini kemudian bilang lagi seperti ini, recalculating. Kemudian dia katakan, if possible, make a U-turn. Berbalik arah jika memungkinkan. Berbalik arah jika memungkinkan. Saya diam saja, mencoba untuk menikmati kejadian ini sambil saya berpikir, wow, hebat banget ini GPS. Selalu dapat merespon dengan baik dan memberikan solusi kepada setiap keputusan yang diambil oleh pengendara. Meskipun Pak dokter tidak menuruti dan sempat mematikan GPS, tetapi GPS tidak ngambek sama sekali, tidak marah-marah dulu. GPS tidak bilang, see, I told you. Dia nggak bilang, look, lihat, saya sudah kasih tahu Anda sebelumnya. Tetapi tetap bersuara dengan sopan sambil memberikan jalan keluar. Seperti itulah kira-kira gambaran tentang kedaulatan Tuhan dan gambaran tentang kasih-Nya Tuhan. Kalau GPS saja bisa melakukannya, apalagi Tuhan kita. Akibat dari ketidaktaatan dokter itu, kita harus memutar, mengambil jalan yang lain. Dan saya jadi terlambat sampai ke gereja. Kalau kita mengerti kedaulatan Tuhan, dan mengerti betapa besar kasih-Nya, bahwa sebagai Bapa yang baik, Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Maka bagian kita adalah untuk percaya kepadanya dan mentaati perintahnya. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berada di atas segalanya, namun di dalam segala kebesarannya dan kemahat kuasaannya, Tuhan begitu peduli kepada kita manusia, dan semuanya ini Dia buktikan pada hari Natal. Tuhan yang kekal, yang tidak terbatas, Tuhan yang mulia, mau datang ke dunia yang terbatas dengan ruang dan waktu. Bahkan lahir di tempat yang sangat sederhana, yaitu di dalam palungan, tempat menyimpan makanan ternak, jauh dari gemerlap dan kemewahan. Dengarkan kitab Filipi pasal yang ke-2, ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Dikatakan, biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, tetapi Dia tidak pernah berpikir bahwa kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus tetap dipertahankannya. Tetapi Dia merendahkan dirinya dan meninggalkan semuanya. Lalu Dia mengambil kedudukan yang paling hina sebagai hamba untuk melayani kita. Dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Allah, hingga Dia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Yesus tidak terlalu besar untuk merangkul yang paling kecil. Dia tidak terlalu mulia untuk menerima yang paling hina. Dia tidak terlalu kaya untuk mengangkat yang paling miskin. Dia tidak terlalu berkuasa untuk menolong yang paling lemah. Dia tidak terlalu suci untuk menyelamatkan yang berdosa. Dia tidak terlalu jauh untuk kita dapat mendekat. Dia tidak keberatan untuk turun ke bawah, dan Dia tidak pernah menuntut kita untuk naik ke atas. Para pemimpin agama di zaman Yesus mengharapkan Mesias adalah seseorang yang berkuasa, yang datang untuk mendirikan kerajaannya sendiri dan membebaskan mereka dari kekaisaran Romawi. Tetapi mereka bingung karena Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Yesus bahkan tidak minta dilayani, tetapi Yesus sibuk melayani banyak orang. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-5. Dikatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh
kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Perhatikan, pada saat Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu artinya apa? Artinya semuanya. Apa yang dia buat? Dia malah berdiri dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Dia menunjukkan bahwa kuasa bukan digunakan untuk menindas, tetapi kuasa digunakan untuk melayani sesama. Yesus mendemonstrasikan kerendahan hati seorang hamba. Itu sebabnya dia dikenal sebagai The Servant King atau Raja yang melayani. Yesus tahu bagaimana menjadi yang paling berkuasa dan menjadi yang paling tinggi. Tetapi Yesus juga tahu bagaimana menjadi yang paling rendah dan yang paling lemah. Yesus tahu bagaimana menjadi yang paling mulia, dan Yesus tahu bagaimana menjadi yang paling hina sampai dia diludahi orang. Yesus tahu bagaimana menerima pujian, tetapi tetap dalam semuanya itu dia rendah hati. Yesus tahu bagaimana dihina, tetapi dalam semuanya itu dia tetap mengasihi. Yesus tahu bagaimana rasanya dielulukan oleh banyak orang, dan dia juga tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang dia kasihi. Biar Natal tahun ini mengingatkan kita semua akan dua hal. Akan kasih-Nya Tuhan dan kedaulatannya Tuhan. Sesuatu kombinasi yang luar biasa yang terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kita dapat masuk tahun 2021 dengan semangat dan optimisme, tahu kalau Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang seperti itu ada di pihak kita. Maka tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh dengan berkat dan pengalaman-pengalaman yang menarik. Meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang terjadi di sekitar kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja di balik layar untuk membawa kebaikan buat semua orang yang mengasihi Dia. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Kalau jumlah rambut di kepala kita saja Dia tahu, apalagi semua persoalan yang kita hadapi. Doa saya agar kita semua semakin mengasihi Yesus dan membangun hubungan yang personal dengan Dia. Pada akhirnya teman-teman di IFCF Bandung, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini memberkati saudara semua dan menguatkan iman kalian semua. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. To love
Father, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore I can hear it, the sound of the rushing wind. I can feel it, the flame of your fire again. I receive it, the power that raised the dead. This is the great outpouring. Can you see it? Revival is in the air. There is freedom. The churches be filled again. In this season, heaven is rushing in. This is the great outpouring. This is the great outpouring. So come now, Lord, resurrect us in your power. Fill us afresh and here now. Pour out your Spirit again. So come, Lord, resurrect us in your power. Fill us afresh and here now. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. I can hear it. Sound of the rushing wind. I can feel it, the flame of your fire again. The power that raised the dead. This is the great outpouring. Can you see it? Revival is in the air. There is freedom. Let churches be filled again. In this season, heaven is rushing in. This is the great outpouring. This is the great Pada setiap Natal kita biasanya mengadakan sebuah upacara yang sejak saya kecil pun dilakukan di banyak gereja. Nggak harus sih, nggak ada juga dalam Alkitab yang disebut adalah penyalaan lilin terang. Dimana biasanya lilin yang besar dibagikan kepada jemaat yang memegang lilin yang lebih kecil. Di situ sebetulnya menggambarkan kita setelah menerima terang dari Kristus karena kelahirannya, karena
kematian dan kebangkitannya, kita seharusnya memberikan terang itu, cahaya itu kepada orang lain. Dan tadi baru saja kita menyaksikan ada sedikit yang gereja bisa lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan sekeliling kita. Itu merupakan sebuah lilin terang untuk orang lain. Meskipun kecil, tetapi berarti. Saya yakin di musim Natal ini Tuhan ingin memberikan kepada kita sebuah pengertian, dan mungkin Dia ingin mengingatkan kita bahwa apapun yang kita sedang alami, kita bisa kok melakukan sesuatu buat orang lain. Biarlah kita izinkan sampai akhir tahun ini yang tinggal beberapa hari, kita bisa memberkati orang yang di dalam jangkauan tangan kita. Untuk kita berkati, untuk kita berikan kemudahan, favor di dalam kehidupan mereka. Dan saya yakin sekali bahwa sinarnya itu menerangi kehidupan kita. Anda diberkati supaya Anda bisa menjadi berkat buat orang banyak. Lakukan itu. Mungkin gak hanya sekedar memberi sesuatu, tapi mungkin bisa saja Anda menelpon orang yang mungkin membutuhkan encouragement, doa, pemberian semangat. Mungkin dia butuh pertemanan dan sebagainya. Anda bisa lakukan, Anda bisa reach out to people. Dan itu doa saya hari ini untuk kehidupan kita semuanya. Saya rindu kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa berkat terbesar telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. 2000 tahun yang lalu Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau berkuasa, hari ini Engkau nyata, Engkau sovereign, Engkau mulia, Engkau berdaulat, Engkau bertahta. Dan hari ini Tuhan, kami tahu ketika kami menerima cahaya itu, kehidupan itu, rahmat-Mu itu ya Bapa, kemuliaan-Mu ya Tuhan, kami bisa membagikannya kepada orang lain. Dan tidak ada hal apapun yang terlalu kecil ketika kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kemasyuran-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, aku berdoa untuk semua umat Tuhan ketika kami merayakan Natal ini ya Bapak. Engkau sendiri yang menjagai kami, berikan kami kesehatan, kekuatan ya Bapak, hikmat marifat dari Tuhan. Biar semua jemaat Tuhan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang mereka pegang berhasil. In Jesus name. Merry Christmas Church. Sama-sama kita bisa saksikan kebaktian malam Natal tanggal 24 Desember jam 7 malam. Ada sedikit pesan buat kita semua kita punya Christmas Eve service. God bless us all. Happy Sunday. And again, Merry Christmas.